بعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين. Faslun ay hadha faslun. Tawi iki kono fasal suci. Tawi iki kono fasal suci fi syuruti zakatil masyati. Fi syuruti zakatil masyati ing dalem pira-pira syarate zakate raja kaya. Ing dalem pira-pira syarat zakate raja kaya. Ing dalam pira-pira syarate dalam pira-pira syarat zakate raja kaya. Masya itu sama dengan na'am dari segi bahasa. La ba'duha utawi sebagiane surut aba'da ta sebagiane suruti zakatil masyah iku surutun pira-pira syarat. Iku surutun pira-pira syarat li zakati ghairiha maring zakate sakliyane masyah. Iku surutun pira-pira syarat li zakati ghairiha maring zakate sakliyane masyah aidun hale padha suruti zakatil masyah. Aidun hale padha suruti zakatil masyah. Wa syurutu wujubi zakatil masyati utawi pira-pira syarat wajibe zakat raja kaya. Utawi pira-pira syarat wajib zakate raja kaya. Utawi pira-pira syarat wajib zakate raja kaya iku an-nisabu sak nisab, iku an-nisabu nisab utawa sak nisab. Wa qad marran teman-teman sekeliwat apa nisab. Dan nisab itu telah diterangkan. Jadi pasal ini membahas tentang syarat-syarat zakatnya masyah, yaitu ibil, kambing, dan juga sapi. Nah, sebagian dari syarat yang ada di sini nanti itu juga masuk ke syarat-syarat zakatnya perkara lain selain masyah. Nah, syarat-syarat wajibnya zakat masyah, zakatnya kambing, onta, dan sapi itu adalah satu nisab. Dan telah diterangkan pada faslun atau bab sebelumnya. Yang seperti zakatnya 5 onta itu adalah berapa? 1 ekor domba. Kalau 25 onta berarti 1 ekor bintu makhot atau ibnul labun juga bisa. Kalau 36 ekor onta zakatnya adalah bintu labun. Kalau zakatnya 46 ekor onta adalah hikko. Kalau 61 ekor onta adalah jaza'ah. Kalau 91 berapa? 91 ekor onta berarti 2 onta bintu labun. Kalau berapa? 120 berapa? 121. Lupa saya. Ketika 61 itu adalah jaza'ah. Terus 76 itu adalah 2 unta bintu labun. Terus 91 itu adalah 2 unta hikko. 121 itu adalah 3 unta bintu labun. 120 ekor unta adalah 3 ekor 1 hikko dan 2 bintu labun. Setiap 30 ekor, setiap 40 ekor itu adalah 1 bintu labun. Setiap 50 ekor adalah 1 hikko. Kalau zakatnya sapi, setiap 40 ekor sapi itu adalah, bukan, setiap berapa?
setiap 30 ekor sapi itu adalah satu tabe atau satu anak sapi yang laki-laki, satu bedet. Setiap 40 ekor sapi itu zakatnya adalah musinna. Satu ekor sapi musinna atau musin kalau pejantan. Kalau 80 ekor sapi berarti 2 musinna. 60 ekor sapi berarti adalah 2 tabe. 120 ekor sapi berarti 3 tabe, 4 tabe atau 3 musinna. Kalau ghanam, kambing, nisabnya kambing, kalau 40 kambing 1 ekor kambing domba. Kalau 50, 40 sudah 50 berarti ya. Setiap 50 berapa? Oh, kambing itu setiap 40 adalah 1 ekor domba sampai 120. Ketika sudah sampai 121 itu baru 2 ekor domba. Terus ketika 300 berapa? 300 adalah 3 ekor domba. 400 itu adalah 4 ekor domba. Terus setiap tambah 100 1 ekor domba. 500 berarti 5 domba. 600 berarti 6 domba. Itu nisab-nisabnya unta, sapi dan juga kambing. Wa mudhi haulin utawi keliwat lan wa mudhi haulin lan keliwate mangsa setahun. Lan keliwate mangsa setahun. Kamilin kang sempurna. Tahun Hijriyah bukan tahun Masehi. Wa mudhi haulin lan keliwate mangsa setahun kamilin kang sempurna. Mutawalin kang nuli-nuli fi milki ing dalem kepemilikane Malik. Jadi selain satu nisab itu adalah yang kedua syaratnya adalah 1 haul, genap 12 bulan Hijriyah di tangannya si Malik, tidak pindah-pindah. Mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-12 itu masih menjadi miliknya. Itu sudah genap 1 haul yang sempurna. Cuman harus mutawalin, harus nuli-nuli, harus terus-menerus. Kalau sudah dapat 6 bulan, terus nanti bulan ke-7 itu diberikan kepada orang, terus bulan ke-8 itu dikembalikan lagi, maka nanti hitungannya mulai dari awal. Alasannya li khabari Abi Dawud karena khabari Abu Dawud, karena hadis Imam Abu Dawud. Hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rupane hadis la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. La zakata maknane la zakata ora ana zakat iku maujud. La zakata ora ana zakat iku maujud fi malin ing dalem bondo. Fi malin ing dalem bondo hatta yahula sehingga manjing. Hatta yahula sehingga manjing. Alai ing atase mal manjing apa al-haulu setahun atau haul. Manjing ala yang atase mal apa al-haulu mongso setahun utawa sak haul. Haul berarti haul itu adalah genap setahun, bukan hari ulang tahun. Haul pakainya haul bukan haul. Haul hari ulang tahun, masa orang meninggal di hari ulang tahun? Tidak kan? Haul berarti genap hitungan setahun meninggal seseorang. Haulnya misalkan Mbah Zaid berarti genap 1 tahun. Haul yang ke-30 berarti genap 1 tahun yang ke-30 kalinya. Wa alaihi lan iku tetep ing atase al-amalu bihadzal khabari. Wa alaihi lan iku tetep ing atase al-amalu bihadzal khabari. Al-amali bihadzal khabari. Memberlakukan aturan sesuai dengan apa yang ada di hadisnya Abu Dawud, yaitu wajibnya zakat setelah mencapai batas waktu 1 haul. Nah, pengamalan seperti itu
ijma'u tabi'ina utawi kesepakatane tabi'in. Ijma'u tabi'ina utawi kesepakatane tabi'in. Ulama-ulama akan anut maring sahabat ku jenenge tabi'in. Wal fuqaha lan pira-pira wong kang alim fikih. Lan pira-pira wong kang alim fikih. Lan pira-pira fuqaha. Meskipun masih diperkhilafkan di antara sebagian sahabat tuh enggak se apa namanya, sebagian ahli fikih enggak sependapat. Famata takhalala mongko yang dalam kapan-kapan nyela-nyelani apa zawalul miliki ilangi kepemilikan. Apa zawalul miliki ilangi kepemilikan, ilangi kepemilikan ilang mang asna ahu eng dalam tengah-tengah tahun. Ya kayak tadi sudah dapat 6 bulan. Terus itu miliknya Zaid. 6 bulan itu 20 ekor 40 ekor kambing itu miliknya Zaid. Tapi bulan ke-7 Zaid memberikan 5 ekor kambing kepada orang lain. Jadi tinggal 35 belum sampai 1 nisab. Nah, berarti kan itu nanti haulnya hitungannya berubah lagi. Ketika nanti bulan ke-8 yang diberi Zaid itu ternyata sudah mendapatkan hasil karena diberi 5 untuk modal, dapat 10 sekarang. Sudah, yang 5 dikembalikan lagi. Ini kemarin yang 5 saya pinjam, saya sudah punya sendiri karena berkat ini. Dikembalikan lagi. Genap 40 lagi pada bulan ke-8. Nah, itu sudah ada masa hilangnya kepemilikan. Ya, kepemilikan selama 1 bulan di bulan ke-7 karena dia berikan 5 ekor kambing kepada orang lain. Dan bulan ke-8 dikembalikan lagi. Nah, nanti sudah mulai awal lagi hitungannya, sudah enggak 1 haul lagi. Bimu'awadatin, ilang emang bimu'awadatin sebab iku lironan utawa lirunan utawa ijol-ijolan. Ijol-ijolan. Masing-masing 2 orang, dari 2 orang memiliki 40 kambing. Terus kemudian biar tidak zakat sudah, yang 5 saya ambil, terus saya kasih 5 lagi. Ini saya minta, kamu minta ke saya 5 lagi. Jadi semacam saling meminta agar nanti hitungan haulnya itu sudah berubah, biar bisa hilang. Meskipun jumlahnya sama, 40 dikurangi 5, terus dia minta 5 kepada yang meminta lagi, yang minta tadi, kembali 40 lagi. Lah kan yang 5 itu baru datang. Lah baru datang itu hitungannya sudah dari awal lagi. Lah hitungan yang 35 itu sudah rusak, mulai dari awal lagi. Al ghairiyah utawa saliyane muawadhah. Ya misalkan dijual. Terus ternyata dijual 5. Tinggal 35. Sudah enggak genap 1 nisab, berarti enggak usah dihitung haulnya. Jadi ngitungnya haul itu adalah bulan pertama, di hari pertama sampai bulan terakhir, dari terakhir itu jumlahnya sama, 1 nisab terus. Minimal 1 nisab, 40 terus. Bulan pertama, hari pertama 40, dia datangkan kambing 40. Terus hari bulan kedua itu berkembang biak, dijual. Cuman tetap masih enggak kurang dari 40. Misalkan bulan kedua jadi 100, dijual 60 atau dijual 50 misalkan. Bulan ketiga itu nanti nambah lagi, dijual lagi. Pokoknya terus seperti itu sampai bulan terakhir. Di hari terakhir itu jumlahnya nggak pernah kurang dari 40. Lah nanti itu baru wajib zakat. Kok nanti di pertengahan haul ada yang kurang, misalkan hari pertama, bulan pertama benar 40, 1 nisab sudah. Hitungan haul mulai. Bulan kedua itu mati 5, tinggal 35. Terus bulan ketiga itu ada yang beranak pinak, jadi 90 misalkan. Lah mulai dari bulan ketiga itulah dihitung 1 haul lagi, karena hitungan yang pertama sudah batal. Jadi sudah harus genap 12 bulan. Yang enggak harus bulan Muharram, dia beli di bulan Syawal. Nanti dihitung sampai bulan Ramadan, berarti genap 12 bulannya. Itu baru wajib zakat. Kalau di pertengahan haul itu ada yang kurang dari nisab yang ada, maka ya hitungannya dimulai dari awal lagi ketika sudah sampai 1 nisab.
Kalau selama satu haul nggak ada satu nisab, ya nggak perlu zakat. Misalkan 5, bulan pertama 5, sampai bulan terakhir 12 itu juga 5 terus, ya nggak perlu zakat. Kaan badala, kayak yento ganti sopo malik, kayak yento ganti sopo malik khamsan ing 5, khamsan ing 5 minal ibili saking unta, diganti bi khamsin kelawan 5 minau iha saking maceme ibil. Punya onta 5, kan zakatnya 1 ekor kambing domba. Nah terus 5 onta yang dia miliki, sebelum genap 1 haul itu dia tukarkan dengan onta yang lain juga 5. Nah, juga 5. Misalkan dia punya onta bintu makhot jumlahnya 5. Terus dia bosan untuk memberikan makan, enggak besar-besar, akhirnya dia beli yang jadaah, langsung tuh gede dijol nih. Ini saya tukar tambah TT, nambahi biro misalkan. Nah, nanti meskipun jumlahnya 5 terus, tapi karena sudah ada pergantian dari bintu makhot kepada jadaah, itu mempengaruhi hitungan haulnya. Berarti ketika dia baru beli jadaah, dihitung lagi hari pertama untuk haul berikutnya. Haul yang tadi sudah batal, sudah hilang karena beda macamnya. Ya meskipun sama-sama 5 kepemilikannya, tapi sudah beda macamnya, itu sudah nggak wajib zakat. Misalkan sudah dapat 11 bulan 25 hari, nah, kurang 4 hari ya, kurang 4 apa 5, kurang 5 hari itu genep 1 haul, dia tukarkan yang 5 itu dengan onta jenis lain, misalkan hikoh juga 5 lah. Bulan terakhir hari terakhir itu juga masih 5, cuman sudah beda bentuknya. Dulu itu ngitungnya dari awal haul adalah bintu makhot, karena dia tukarkan jadi hikoh, maka nggak wajib zakat. Auba utawa adol sapa malik, adol anisoba ing nisab, awahabahu utawa aweh hibah, aweh sapa malik hu ing nisab, summa rudda nuliden balikake apa nisab, dibalikake alaihi ing atase malik. Misalkan dijual terus saya nggak pengen zakat lah, ini sudah 1 haul, ini sudah besok itu hari terakhir, saya wajib zakat itu. Ini jumlahnya adalah 40, mulai dari awal sampai itu mesti 40, setiap nambah dijual lagi, pokoknya 40 terus sampai akhir tahun. Kurang sehari itu genep 1 haul pas lah, biar dia nggak zakat akhirnya dia jual. Ini saya jual murah-murahan lah, gak apa-apa wes, murah-murahan dijual. Terus kemudian hari besok tiba genep 1 haul, gara-gara kurang 1 hanya 39, gak wajib zakat. Terus ketika besok lusanya dikembalikan, saya nggak jadi beli ini kambingnya ada cacatnya, saya nggak mau, mana uang saya minta, kamu nggak ngomong, berarti kan jual belinya fasid, nggak sah. Berarti meskipun nggak sah seperti itu karena ada cacat, tetap hitungan haulnya sudah batal, nggak jadi. Atau diberikan, ini wajib zakat ini, besok itu hari terakhir itu pas genap 1 haul, biasa nggak zakat, sudah saya berikan kepada tetangga, ini saya kasih kambing, jadi 39 kambing yang dia punya setelah diberikan kepada orang lain. Terus orang lain tadi tahu, kok saya diberi kambing itu kenapa, saya nggak mimpi kok diberi kambing, mimpi apa? Terus dia mikir, jangan-jangan dia pengen menghindari zakat ini. Akhirnya besok lusanya dikembalikan, ini tak baliknya kambingnya, gak barokah gitu ya, balik no. Terus kemudian karena ada pengurangan dalam waktu 1 haul, meskipun 1 hari tadi itu nggak wajib zakat, akhirnya dikembalikan tuh nggak pengaruh, nggak wajib zakat. Walau qabdal qabdi senajan to ikut tetap ing dalam sadurunge nampa, senajan to ikut tetap ing dalam sadurunge nampa. Lah alin dia nih kamar trauma ya.
Oh, akhir RT Gona Ali Gonam. Kan ngerti kali Mustafa. Memang dulu ada keamanan namanya Ali Gonam. Keamanan dulu ada namanya Ali Gonam. Terus kemudian ya mungkin gara-gara itu ada sebagian anak yang punya kenal sama Ali Gonam dulu, kemudian ada namanya Ali diberi Gonam akhirnya. Nah, saya baru tahu, saya tahu namanya Ali Mustafa. Enggak ada Gonamnya. Walau qablal qabdi, senajan tombok entah nanti memang tujuannya untuk membedakan karena ada banyak Ali di sini untuk membedakan ini Ali ini ya nggak tahu. Al qablal qabdi utawa yang dalam karena saya nggak menangi masa-masa sampean. Walau qablal qabdi utawa walau qabdi senajan ta ikut yang dalam saat durungi nompo. Meskipun masih di situ di dalam kandang. Tak omongin ini. Kamu ke sini. Besok dalam hatinya ya. Besok ini kan enggak dikatakan besok itu genap itu kan satu hal. Tak berikan kepada orang inilah. Kamu tak kasih kambing ya. Itu loh ya. Nanti kamu ambil ya. Oh iya enggak apa-apa. Tamu saya enggak punya kandang, sudah kamu siap untuk kandangnya. Sudah ada selotnya, ijab kabulnya, pemberian dan sudah diterima. Kan? Beres kan? Cuman kambing masih di kandang, belum diambil. Hari besok tiba, genap satu haul. Tetap nggak wajib zakat karena kenapa? Sudah ada satu ekor kambing yang diberikan. Meskipun belum diterima loh ya, masih dalam satu kandang. Terus kemudian besoknya saya nggak jadi. Saya tahu kamu itu berikan gara-gara pengen nggak zakat toh. Kok kamu tahu? Iya, saya pernah ngaji kok soalnya. Tapi kan saya nggak jadi zakat akhirnya. Ya kan makruh haram ngono gak oleh dosa. Meskipun iku gak jadi zakat tapi dosa. Awara'ahu utawa awarasahu utawa maris sapa malik hu ing nisab. Awarasahu utawa maris sapa malik hu ing nisab. Kemudian sudah genap satu haul, alhamdulillah. Besok genap satu haul, saya mau zakat. Lah besoknya dia meninggal akhirnya, nggak wajib zakat akhirnya. Terus akhirnya diberikan kepada, misalnya kurang sehari saja dia meninggal, diterima oleh anaknya, dapat kambing macam kambing. Apakah nanti diteruskan? Tidak. Haulnya sudah hilang. Ista'nafa mongko ngawiti maneh sapa kullun minal mutabadilaini. Ista'nafa mongko ngawiti maneh sapa kullun minal mutabadilaini. Ngawiti al haula ing haul. Dihitung lagi. Kenapa? Li tajaddudil milki krana anyare kepemilikan. Krana anyare kepemilikan. Karena sudah beda kepemilikan lagi. Sudah pindah pemilik, sudah ganti orang, beda pemilik, jadi ya dihitung dari awal lagi. Terus ketika memang seperti itu boleh tidak zakat akhirnya, cuman wayukrahu lan makruhake, makruh tanzih, makruh tanpa adanya dosa loh ya. Wakilan dengan dikake apa yahrumu lafat yahrumu, tidak makruh tapi haram katanya. Dan hukum haram itu wa alailan ikut tetap ing atase yahrumu utawa kil yahrumu, lan iku tetep ing atase kil yahrumu kasiruna utawi pira-pira ulama akeh. Dan yang sependapat dengan hukum haram itu adalah banyak ulama. Di antaranya adalah Imam Darimi, terus Imam Fauroni, terus Imam Ghazali. Itu pendapatnya beliau haram. Nek wong sing mengkhelah mereka daya agar enggak zakat itu hukumnya haram, kata Imam Ghazali di antaranya. Makruh utawa haram apa ayuzila yento ngilangi sapa malik milkahu ing kepemilikane malik, ngilangi ama saking kewan-kewan utawa perkara-perkara tajibu kang wajib apa azakatu zakat fi aini ing dalem kahanane ma, fi aini ing dalam kahanane ma. Ya kayak tadi sudah mau satu hal dia berikan kepada orang lain, itu kan termasuk yuzila milkahu ama tajibu azakatu fi aini.
tujuannya dia menghilangi because di raf'i wujubiz zakati kelawan nejo ngilangi wajib zakat, kelawan nejo ngilangi wajib zakat. Itu hukumnya kil itu haram. Kalau hukumnya yang disepakati oleh musannaf adalah makruh. Tapi hukum haram ini banyak ulama yang berpendapat haram. Kenapa? Bi annahu krana sak temene ayuzila milkahu amma tajibu az-zakatu fi ainihi bi qasdi rafi wujubiz zakati iku firarun lumayu lari minal kurbati dari keliru minal kurbati sangking ibadah peparek, minal kurbati sangking ibadah peparek. Wala butilan ora ana panggonan sumingkir iku maujud, lan ora ana panggonan sumingkir iku maujud min mudhil hauli sangking keliwate mangsa setahun. Kama kaya keterangan dzikira kang den tutur apa mah. Artinya harus ketika wajib zakat itu harus memenuhi syarat genap 1 haul. Sudah lewat 1 haul secara sempurna dan mutawali. Fi sairin na'ami ing dalam sekabehane na'am, semua kambing yang dia miliki. Misalkan ada orang sudah setahun memiliki kambing. Saya sudah setahun ini punya kambing. Sekarang berapa jumlahnya? Sudah 121. Lah itu wajib zakat itu nanti. 2 ekor kambing itu. Tidak, saya dulu belinya itu cuma 3 kok. 3 ekor tok. Nah selama hari berganti hari bulan berjalan terus sampai 1 tahun ini itu jumlahnya nambah sekian. Oh berarti belum zakat itu, belum 1 haul. Dan terus jumlah 121 mulai kapan? Ya mulai hari ini. Hari ini tuh beranak 5. Kemarin tuh beranak 10. Terus bulan kemarin tuh juga beranak 3, tapi mati 1. Kemudian dia pokoknya nambah kurang. Yang jelas gini saja, hitungan 40 itu mulai kapan? Hitungan 40 itu kayaknya saya minimal punya 40 itu bulan Jumadil awal. Ya sudah, dari Jumadil awal itu nanti dihitung mulai hitungan 1 haul. Sampai kapan? Sampai Rabiul Akhir. Itu nanti wajib zakat. Kok sampai Rabiul Akhir itu jumlahnya nggak kurang dari 40, dia wajib zakat. Kok nggak kurang dari 121? Mulai dari bulan itu tadi, bulan terakhir tadi Dzulhijjah, ya maka nanti sampai bulan Dzulqa'dah wajib zakatnya. Jadi jumlah 40 itu genep 1 tahun. Terus kalau jumlahnya 121 itu genep setahun penuh. Nggak ada kurang, nggak ada kurang. Kalau nambah nggak apa-apa. Illa finnitaji kejaba ing dalem anak, illa finnitaji kejaba ing dalem anak. Bi'an nutijat gambare yento bi'an natajat gambare yento mana, bi'an natajat gambare yento mana apa almasyatu raja kaya wa ya hale utai masya iku nisabun sak nisab fi asna'il haul ing dalam tengah-tengah haul, fi asna'il haul ing dalam tengah-tengah haul. Terus wakana lan ana apa nita juha anake masyah iku yak tadi menuntut apa nita juha az-zakata ing zakat nuntut emang min haitsul adatu saking sekerine saking apa min haitsul adatu saking sekirane utawi wilangan, saking sekirane utawi wilangan iku maujud, saking sekirane utawi wilangan iku maujud. Haitsu itu adalah isim dan dia harus diidhofahkan kepada jumlah, entah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Sementara al-adatu hanya ada 1 buah kalimat, berarti bukan jumlah lah. Terus berarti khobarnya dikira-kirakan min haitsul adatu saking sekirane utawi apa wilangan iku maujud. Contohnya jadi ngene, ketika itu semua hewan jumlah 1 nisab itu harus genep 1 haul semuanya, itu dikecualikan masalah anak.
yaitu ketika ada seorang induk melahirkan anak, ya, induk yang sudah masuk dalam hitungan satu nisab di tengah-tengah haul, 40 ekor kambing sampai 6 bulan pertama itu melahirkan anak. Nah, terus anaknya tadi itu ternyata dimasukkan dalam hitungan 40 karena ada yang mati satu. Tuh. Contoh nih guys, ka'anat aja kayak dene mana min mi'ati satin saking 100 wedhus wa isri lan 20. 120 itu masih satu ekor kambing zakatnya. Karena dari 120 kambing itu ada satu ekor yang beranak, ya. Nata jamana apa wahidatun wedhus siji, apa wahidatun ghanam siji, tawasat ton siji. Mana emang qabla tamami hauliha ing dalem sadurunge sempurnane hitungan haule masyah. Qabla tamami hauliha ing dalem sadurunge sempurnane hitungan haule masyah. Walau bila dhatin sanajan to kelawan mangsa sedilut. Ada 120 ekor kambing. Di pertengahan tahun itu sama terus 20. Itu zakatnya masih satu ekor kambing. Terus bulan Dzulqa'dah berjalan masih sama 20. Bulan Dzulhijjah masuk pertengahan bulan. Ini kayaknya saya zakatnya satu ini, soalnya kambing saya nggak berubah jumlahnya. Terus kurang satu hari itu satu di antara kambing yang dia punya tadi itu mengeluarkan anak. Anak. Jadi jumlahnya 121. Yang satu masih kecil. Nah, itu nanti zakatnya jadi 2 ekor kambing, ya, 2 ekor kambing. Nggak jadi satu. Karena kenapa? Meskipun anaknya baru lahir, ya, sehari kurang genap hitungan satu haul, itu karena anaknya haulnya disamakan, diikutkan kepada haulnya induknya, itu dari awal tahun kemarin. Maka wajib 2 ekor kambing. Wa mintis enan saking songo wa salasin lan 30. Mana apa ngene wae. Wa mintis enan saking sango la wa salasin lan 30. Apane bakorotan sapine ngono ya. Apane bakorotan sapine mana apa wahidatun sapi siji. Apa wahidatun sapi siji mana emang kadzalika halih kaya mengkono-mengkono qabla tamami hauliha walau bilah dhatin. Wa min khamsin lan saking 5 wa salasin lan 30. Minal ibili. Mang minal bakori kayaknya ya. Langsung bakorotan ya. Minal bakori 35 mang minal bakori saking keliru, minal ibili saking unta. Minal ibili saking unta. Mana apa wahidatun unta siji. Mana emang kadzalika halih kaya mengkono-mengkono qabla tamami hauliha walau bilah dhatin. Ya fayatba'u, ketika ada anak itu dikecualikan hitungan haulnya. Tidak kok dihitung dari pas dia lahir itu, tidak, tapi fayatba'u mongko anut apa anitaju anak almadkuru kang katutur apa nitaj manut al ummahati ing pira-pira ibune, al ummahati ing pira-pira induke, manut fil hauli ing dalem haule, hatta yajiba sehingga wajib, fil musuli ing dalem pira-pira contoh, hatta yajiba sehingga wajib, fil musuli ing dalem pira-pira contoh, al madkurati kang katutur apa al musul, wajib inda tamami haulil asli ing dalem nalikane sempurnane hitungan haule induk-induke utawa apa ya, utawa haul asli. Asal itu adalah itu induknya, kalau far adalah anak. Terus kemudian wajib apa syatani wedhus loro fil awali yang dalam contoh sing awal, berarti ada 120 ekor kambing, kurang
sehaul kurang sedikit itu mengeluarkan anak, jadi 121, maka jadi 2 ekor kambing zakatnya. Wa musinnatun lan sapi musinah siji firsani yang dalam contoh kang nomor loro punya 39 ekor kambing sapi, seharusnya zakatnya adalah tabe. Gara-gara kurang sehari genep 1 haul ada yang melahirkan induknya, ya maka wajibnya bukan tabe tapi musinnah. Wa bintu labun lan unta bintu labun, unta yang sudah berumur berapa 2 tahun masuk ke tahun ketiga, ya, karena zakatnya 25 ekor unta. 25 ekor unta. Min khamsin wa salasina, bukan 36 ekor unta. Semula 35 unta, zakatnya 1, masih bintu makhot. Tapi gara-gara kurang 1 haul kurang sehari, mengeluarkan 1 lagi anaknya, maka genep 36, maka jadi bintu labun, gak jadi bintu makhot atau ibnu labun. Fisalisi yang dalam contoh kang nomor loro iku min khamsin wa salasina minal ibili. Kenapa kok seperti itu? Li'anna, kan baru lahir anaknya, kok langsung dihitung haulnya sama dengan induknya, kok nggak dihitung haul tersendiri? Alasannya li'annal makna, karena saat temani makna fistiratil hauli ing dalem kasaratakene mongso sak haul. Saat temani makna iku husulun nama'u, iku husulun namai, hasilnya munda adanya perkembang biakan. Lawan wanita jotawi anak ikun namaun azimun, wanita jotawi anak ikun namaun munda azimun kang agung. Wa antakuna, anak itu adalah zakat, itu adalah nama bahasanya. Setiap yang berkembang itu adalah potensi untuk dizakati ketika sudah 1 haul dan 1 nisab. Nah ternyata mengeluarkan anak itu adalah nama yang azim, makanya wajib zakat. Meskipun haulnya itu aslinya baru dihitung ketika dia lahir, tapi gara-gara diikutkan dengan induknya akhirnya haulnya sama. Wa antakun lan harap yen ono apa almasyatu raja kaya. Selain 1 haul, selain 1 nisab, itu syaratnya agar wajib disakati itu adalah harus iku saimatan mangon, digembalakan, diumbar kon mangan dhewe. Ayo nyatan tegese mangon utawa umbaran, diumbar utawa digembalakan fi kalain ing dalem sukat mubahin kang den menangake. Sukat rumput-rumput di ladang-ladang miliknya orang banyak itu, bukan di kasih makan padinya orang lain. Diumbare mangkulal hauli ing dalem sekabehane haul. Kalau kambingnya rumputnya masih dicarikan, bahasane ngarit dirit nih, meskipun kambingnya 1000 nek kabeh diritnya gak wajib zakat. 5 krono keterangan fil hadis ing dalam hadis. As-sahih kang sahih apa hadis. Minat takliti sangking batas, dibatasi bisa imatil ghanami kelawan mangone wedhus. Ada hadis dari dari sahabat Anas ibn Malik bahwasanya beliau mengatakan wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina wal 'ishrina wa mi'atan. Nah, idza kanat arba'ina wal 'ishrina, terus kemudian wa mi'atan. Ono apa nisatan wedhus. Jadi ngene. Jadi untuk wajib zakatnya kambing ketika sudah mencapai 1 nisab, yaitu 121, itu syaratnya adalah harus disaimahkan atau digembalakan. Kalau nggak digembalakan, meskipun 121 nggak wajib zakat.
Itu hadis dari riwayat Imam Bukhari. Wa kisah, hadisnya yang ada hanyalah ghanam saja, yang genap 1 tahun, yang disaimahkan. Lah wa kisalan den kiasake biya kelawan ghanam apa saimatul ibili, apa saimatul ibili umbarane unta utawa penggembalaane unta, wal bakori lan sapi. Waktu shot lan den khususake apa saimatu umbaran utawa mangon bizakati kelawan zakat, alasane litafuri mu'natiha krono sempurnane ongkose saimah, krono sempurnane ongkose saimah, sempurna birra'i kelawan angon fil kalai ing dalam sukat al mazkuri kang den tuturake, rumput yang diperbolehkan, yang yang dimubahkan. Wa min samara saking arah yang mengkono ukhtusat as-saimatu bizakati li ta'affuri mu'natiha birra'i fil kala'il mazkuri. Lausi lamun to digembalakan, lamun to diumbar, lamun to dimangon apa dipangon apa saimah digembalakan fi kala'in ing dalam suket mamlukin kang den miliki ya kanat mongko ana apa saimah iku maklufatan den pakani, disebut dengan diberi makan, iku maklufatan den pakani. Anal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih nyocoki wajah. Karena ini ditarik pajak, kamu menggembalakan kambing di ladang saya, di lapangan saya, maka kamu saya tarik pajak. Itu termasuk memberi makan kambing, meskipun kenyataan digembalakan, cuman itu perkarangannya adalah milik orang lain, dia wajib membayar. Kalau perkarangannya itu mubah, nggak ada sewa, nggak ada biaya perawatan, nggak ada apa-apanya lah, yang jelas itu masyarakat membiarkannya, padang rembutan yang dibiarkan, nggak ada yang mempermasalahkan, yaitu nanti wajib zakat. Kalau digembalakan di pekarangan orang dan nanti ada kaitannya masalah biaya dan sebagainya, itu nggak perlu dizakati, karena sudah dianggap itu dicarikan makan oleh pemiliknya. Alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih nyocoki wajah. Alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih nyocoki wajah. Wa ing kolat hale senajan to sithik apa kimatu aji kertone kala. Meskipun tuh bayarnya untuk bisa menggambarkan kambing di situ itu murah sekali. Ya karena meskipun murah, tapi karena adanya biaya untuk menggembalakan itulah yang menjadikan dia tidak wajib dizakati. Jadi menggembalakan yang cuma-cuma, nggak ada biaya spesial pun, nggak ada kaitannya dengan perizinan dan sebagainya, itu yang wajib zakat. Kalau yang digembalakan dengan adanya biaya dan sebagainya itu wajib, nggak wajib dizakati, atau malah dicarikan sendiri di kandang, wedhusnya anteng, diam, makan bubuk senutok digolekne suket, iku nggak wajib dizakati. Bi khilafi maklan bedani perkara idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana lawi ku tetep keduwene kala mamluk apa kimatun ongkos utawa aji kerta fa innahu mongko sak temene idza lam yakun lahu kimatun ta fa innahu mongko sak temene kala mamluk sing lam yakun lahu kimatun fa innahu mongko sak temene kala mamluk yang lam yakun lahu kimatun iku kala-kala kaya dene sukat atau pekarangan sukat al-mubai kang den wenangake. Kalau sebatas memohon izin tok, mengembalakan tok, enggak ada tarian biaya, ya wajib dizakati. Meskipun itu adalah miliknya orang lain. Meskipun itu adalah miliknya sendiri, pekarangannya sendiri. Terus jadi gembalakan. Nggak ada biaya perawatan sama sekali, nggak keluar biaya, maka sama dengan kala yang mubah, artinya wajib dizakati. Wa ayyakun lan arep yen ana apa asaumu umbaran utawa pangonan iku minal maliki tetap setengah sangking malik wa ayyakuna asaumu minal maliki fala zakata. Wa ayyakun rabiyan ta'ana apa saum umbar atau pangonan iku minal maliki setengah sangking
malik utawa iku maliki saking wong kang duweni masyiyah binafsi kelan awak dhewe ne malik au naibi utawa penggantine malik ya fala zakat mongko ora zakat iku maujud fi saimatin ing dalem umbaran ya talafat kang mangan utawa kang golek pakan apa masyiyah binafsiya kelan awak dhewe ne masyiyah. Kalau yang punya kambing juga punya pekarangan yang luas, padang rumput yang luas, miliknya dia sendiri, maka nanti ketika dikembalikan di situ itu nggak wajib zakat. Au alafaha utawa menggembalakan, ojo. Au alafa utawa makani ha ing masyiyah. Sapa ghasibuha wong kang ghasab masyiyah. Kambing yang digembalakan itu digosok oleh orang. Karena musim corona, akhirnya musim begal, musim pencurian. Kambing pun juga dicuri. Pas dicuri itu diberi makan oleh yang mencuri atau yang menggosok. Terus kemudian dikembalikan lagi. Meskipun itu tetap nggak wajib zakat. Al-mustariha utawa wong kang nuku masyiyah. Siroan kelawan tukon fasiden kang fasid kang rusak yang batal. Al-qadra ing kadar al-mu'assira kang nglabeti apa kadar. Awarisaha utawa ahli warise utawa wong kang nampa warisan masyiyah. Awarisa utawa wong kang nampa warisan masyiyah. Walam ya'lam lan ora ngerti. Orang ngerti apa anahu sak temene wong utawa malik iku warasaha wong kang maris masyiyah. Ora ngerti ila ba'dil hauli kejaba ing dalem sawise mangsa setahun utawa sak haul. Maka enggak wajib zakat ketika diberi makan. Artinya ketika seseorang yang punya binatang ternak kok dia enggak keluar biaya sama sekali, itu kan wajib zakat. Nah, berhubung dia nggak keluar biaya sendiri tapi gara-gara digembalakan di ladang miliknya, itu nggak wajib zakat meskipun dia nggak keluar biaya sama sekali. Jadi batalnya zakat ketika dia keluar biaya. Kalau yang amal ya, kalau dia keluar biaya berarti nggak wajib zakat. Kalau dia nggak keluar biaya berarti dia wajib zakat. Misalkan dia gembalakan di kebunnya orang lain tanpa ada tarian, dia wajib zakat. Digembalakan di pekarangan orang banyak, siapapun itu boleh di situ milik bersama, wajib bayar zakat. Tapi kalau dicarikan makan sendiri, nggak wajib bayar zakat. Digembalakan di pekarangan sendiri, nggak wajib zakat, meskipun dia nggak keluar biaya sama sekali. Terus diambil orang, digosok orang, diberi makan, terus kemudian itu kan dia nggak keluar biaya kan, tetap nggak wajib zakat. Atau dibeli orang, terus proses jual belinya itu nggak sah, fasid, kemudian dikembalikan. Selama proses tadi itu kan dibawa ke rumahnya pembeli, terus diberi makan sampai gemuk, dikembalikan karena fasid, kemudian itu nggak wajib zakat karena tidak ada pengaruh sama sekali. Atau diberi makan oleh ahli warisnya, nggak tahu kalau itu anaknya, tahu-tahu setelah 1 haul, loh ternyata kamu anak saya, berarti wajib zakat? Enggak, karena nggak tahu nggak wajib zakat. Wala fi malan ora ing dalam perkara, ay fi ma'lufatin tegese ing dalam masyiyah kang dipakan, samat kang ngumbara utawa kang ngumbaran sop apa masyiyah binafsiya kelana dene masyiyah. Au asamaha utawa menggembalakan ha ing masyiyah sapa ghairul maliki saliyane wong kang duweni. Kal ghasibi kaya dene wong kang gosok. Awil mustari utawa wong kang tuku siroan kelawan tuku fasid dan kang fasid. Tidak wajib zakat. Alasannya li adami saumi krana ora anane umbaran utawa pangonan min asli saking asale. Malik. Auli adami isamatil maliki utawa krana ora anane
penggembalaane malik au naibi utawa gantine malik. Wala visa imatenan ora ing dalem pangonan ala faha kang aweh panganan wa ing masya aweh panganan sapa al maliku malik oleh mangani mang biniati kot insami kelawan niat megot pangonan enggak wajib zakat lintifa ini samati krana kasepene pangonan kunul haul ing dalem sakabehane haul au italafat utawa golek mangan apa masya binafsiha kelana dhewe masya au alafaha utawa mangani golekne pakan au alafa utawa golekne pakan ha ing masya sapa al maliku malik golekne pakan min ghairi niati qat isami saking tanpa niat megot pangonan kodron kelawan kadar laulahu lamun ta ora alafaha la asrofat mongko yaktine parek apa masyah alal halaki ing atase mati biangkanat gambari ento ono apa masyah iku la ta'isu ora iso urip apa masyah biduni kelawan tanpa onone malik biduni kelawan tanpa malik ora urip bila dororin kelawan tanpa onone kemelaratan bayinin kang pertelo kasala tati ayamin kaya telu pira-pira dina fa aksarun luwih akeh alasannya tidak wajib zakat lintifa isomi krana kasepene mangon utawa penggembalaan sepi ma'akasratil mu'nati sertane akeh biaya bikhilafima kelan bedani perkara dunah kang tetep ing dalem saandape salah sati ayamin fa'aksar alasane kok wajib zakat ketika kurang dari 3 hari dikillatil mu'nati karena sithike biaya fihi ing dalem madunaha bin nisbati kelawan milang-milang dengan menghubungkan ila nama ilmasyati maring mundak-mundak raja kaya wala asaran ora ana asar iku maujud limujarrati kastil alfi maring meligine utawa ya meligi nejo mangon mujarad itu adalah artinya dia memang tujuannya untuk memberi makan, tidak kok dibarengi dengan niat yang lain. Mujarad itu koset yang disepikan dari perkara lain. Tujuannya memang murni untuk memberi makan itu loh. Wala asal ora ana asal iku maujud li mujarrati qastil alfi. Krana meligine nejo aweh mangan. Wala lil iktilafi lan ora maring oleh aweh mangan min mali harbian sangking bondone kafir harbi layut manukang ora den tempui apa mal. Jadi ketika memang digembalakan terus pernah diberi makan oleh orang kafir harbi yang nggak minta ganti rugi. Saya kemarin pernah beri makan kambing kamu sampai gemuk kok, sampai saya beri ini waktu hilang kemarin. Nah, maka kamu kan memang nggak keluar biaya, tapi kamu kan wajib mengganti biaya itu. Kalau diganti berarti nanti dia nggak wajib zakat. Kalau ya sudah nggak usah diganti, saya kasih sama kambing kamu, berarti dia wajib zakat karena adanya nggak terjadi keluar ongkos sama sekali. Jadi batasnya tuh ketika keluar ongkos tuh nggak wajib zakat. Ketika nggak keluar ongkos dia wajib zakat. Cuman dengan beberapa catatan tadi di atas. Wal mutawallatu wallahu a'lam. Bismillah.